Selamat datang kembali di Sandekala. Di sini, saat senja meredup dan malam mengambil alih, kisah-kisah yang tersembunyi di baliknya mulai terungkap. Malam ini, kita akan menelusuri sebuah cerita yang datang dari sudut pasar yang ramai. Sebuah legenda urban yang berbisik dari mulut ke mulut tentang sosok penjual tempe yang tak biasa. Bukan karena tempenya, tapi karena waktu dan kehadirannya yang selalu meninggalkan tanda tanya. Siapkan diri kalian, karena perjalanan kita ke dunia lain akan segera dimulai. Kisah ini berasal dari sebuah desa kecil di pinggiran Jawa Tengah. Sebut saja Desa Cikendal, yang mana desa ini malah terkenal karena jembatan gantungnya. Jembatan gantung Cikendal bukan sekadar konstruksi kawat baja dan balok kayu ulin tua yang direkatkan seadanya. Jembatan itu adalah urat nadi Desa Cikendal, penghubung dengan peradaban di seberang sekaligus batas psikologis yang paling menakutkan di siang hari. Ia berdenyut dengan suara motor, canda tawa anak-anak sekolah yang pulang pergi, dan langkah kaki para pedagang. Namun begitu matahari menyentuh ufuk barat dan semburat jingga meredup, jembatan Cikendal berubah menjadi entitas lain. Lampu penerangan jalan yang seharusnya menjadi penyelamat di ujung jembatan sudah lama mati. Mungkin sejak musim hujan 3 tahun lalu, pihak desa sudah berjanji memperbaikinya. Namun janji hanyalah janji. Kegelapan di sana pekat, seolah diserap oleh sungai Jerang di bawahnya yang mengalir deras membawa lumpur dan rahasia. Suara gemericik airnya di malam hari bukan lagi melodi alam, melainkan bisikan dingin yang konon memanggil siapa saja yang nekat melintas sendirian. Penduduk yang lebih tua sering berujar, kalau sudah gelap, jangan tatap sungai di bawah jembatan. Matanya bisa ikut ditarik. Dinding kepercayaan warga yang tipis akhirnya runtuh 6 bulan yang lalu. Titik kulminasi teror yang belum berwujud itu terjadi saat Pak Sastro menghilang. Sastro bukan sembarang orang. Ia adalah penjual tempe keliling. Bukan sekadar penjual, tapi ikon keramahan. Setiap pagi suaranya yang renyah bergaung, tidak pernah absen, bahkan saat demam menggigit. Tempenya terkenal paling gurih, paling murah, dan paling cepat habis. Kehadiran Sastro adalah kepastian kecil dalam kehidupan desa yang penuh ketidakpastian. Malam ia menghilang adalah malam yang basah setelah hujan gerimis. Warga menemukan sisa keberadaannya di tikungan kecil sekitar 100 meter sebelum jembatan. Gerobak dorongnya teronggok miring, sepedanya rebah di rumputan yang licin, dan keranjang tempat ia biasa menyimpan uang receh terlepas dari pegangannya. Semuanya ada, kecuali Pak Sastro. Pak RT Jamil dengan peluh membasahi kaos oblongnya memimpin pencarian. Mereka menyisir semak, memanggil-manggil nama Sastro di tepi sungai. Bau kedelai yang menguap dari sisa tempe yang tertinggal di gerobak terasa ironis. Bau kehidupan yang tiba-tiba terenci. Tidak ada darah. Pak RT, lapor Maman, pemuda desa yang paling berani, tampil menggaruk tengkuknya yang merinding. Barang-barangnya masih lengkap. Uang mungkin hilang, tapi gerobaknya aman. Pasti lari itu, desah Bu Ida, tetangga Sastro yang berdiri di kejauhan. Pasti utangnya sudah mencekik. Kasihan. Padahal tempenya paling enak. Mau bagaimana lagi? Zaman susah. Asumsi itu menyebar cepat. Sastro lari utang. Sastro merantau ke kota besar. Itu adalah penjelasan yang paling masuk akal, paling manusiawi bagi nalar orang desa. Lebih mudah mencerna kepergian karena masalah ekonomi daripada menerima kenyataan bahwa seseorang bisa lenyap di telan udara tanpa jejak sedikit pun. Desa Cikendal dengan segala kearifan lokalnya lebih takut pada masalah utang piutang daripada hal gaib. Namun, beberapa orang yang lebih tua yang masih ingat cerita-cerita lama tentang penunggu sungai yang meminta tumbal hanya terdiam. Mereka melihat ke arah jembatan, ke dalam kegelapan yang menelan kayu lapuk. Mereka tahu kehilangan Sastro bukanlah akhir cerita. Kehilangan Sastro adalah pembukaan dari sebuah babak baru yang lebih gelap, yang dimulai dengan suara rintihan pelan yang mulai terbawa angin malam dari arah jembatan gantung Cikendal. Itu rintihan yang menuntut balasan, dan ia tidak akan pernah berhenti. 6 minggu setelah hilangnya Pak Sastro, desus-desus lari utang mulai meredup. Namun rasa was-was justru menguat. Warga kembali beraktivitas. Namun dengan satu perubahan permanen. Tidak ada yang berani menyeberang jembatan Cikendal setelah pukul 9 malam. Hanya Pak Udin, petugas ronda,
yang hidupnya bergantung pada sumpah jabatan yang terpaksa melanggarnya. Malam itu adalah giliran patroli di sisi barat sungai dan memut. Lewat jalan utama berarti menambah 2 jam perjalanan yang melelahkan. Pukul 11,3 malam. Udara di Cikendal sudah menusuk tulang. Dingin khas pedesaan yang lembab dan sunyi hanya dipecah oleh suara serangga malam. Pak Udin mengencangkan sarung yang melilit lehernya. Di tangan kanannya, ia memegang senter tua yang cahayanya kuning redup. Lebih banyak berguna sebagai penanda daripada penerangan yang sesungguhnya. Di tangan kirinya, tongkat bambu yang sudah halus digosok keringat. Ah, dasar orang kota bikin jembatan bagus-bagus, tapi lupa pasang lampu yang benar. Gumam Pak Udin mencoba mengusir ketegangan dengan mengomel. Logika adalah senjata pertamanya melawan rasa takut. Saat ia mencapai pijakan kayu pertama, senternya berkedip 2 kali. Hampir mati. Jantungnya berdebar samar. Ia menepuk-nepuk senter itu keras-keras. Di tengah jembatan, matanya yang sudah terbiasa dengan kegelapan menangkap sesuatu. Sebuah siluet tinggi kurus membelakangi. Punggungnya terlihat memikul sesuatu. Bentuknya panjang seperti pikulan kayu. Pak Udin menarik napas dalam-dalam. "Siapa itu?" tanyanya dengan suara serak. Berusaha terdengar berwibawa. "Malam-malam begini kenapa diam di situ?" Tidak ada jawaban. Sosok itu tetap diam mematung di atas papan jembatan. Logika Pak Udin masih berjuang. Mungkin pemabuk, mungkin Pak Tani yang pulang larut dari sawah di bukit. "Hei, kalau orang jawab, jangan bikin kaget," bentak Pak Udin. Kakinya melangkah lebih maju. Tiba-tiba udara di sekitar Pak Udin merosot drastis. Dinginnya bukan lagi dingin malam biasa, melainkan dingin yang lembab seperti es yang menyentuh kulit. Senter di tangannya kembali berkedip-kedip. Kali ini lebih cepat, seolah ikut panik. Sosok itu akhirnya bergerak. Bukan berbalik, tapi mulai berjalan perlahan. Langkahnya gontai senggaci lembaci. Namun, yang paling mengerikan adalah keheningan yang menyertai gerakannya. Papan jembatan kayu yang sudah tua itu seharusnya bergetar, berderit keras di bawah beban. Tapi tidak. Sosok itu melayang atau berjalan tanpa berat meninggalkan kesunyian absolut seolah menentang hukum alam. "Sastro," bisik Pak Udin. Namanya keluar tanpa ia sadari. Ia langsung teringat pikulan tempe khas itu. Saat Pak Udin memberanikan diri mendekat hingga jarak 2 meter, ia menciumnya. Bau yang kuat, memabukkan, dan sangat khas. Bau kedelai busuk yang sudah mengasam parah, bercampur dengan bau tanah yang lembab. Bau itu menusuk hidung membuat mata Pak Udin berair, dan perutnya bergejolak. Itu adalah bau yang ia cium 6 minggu lalu sekitar gerobak Pak Sastro yang ditinggalkan. Tapi kini 100 kali lebih kuat, lebih mematikan. Sosok itu mencapai ujung jembatan, di mana kegelapan semak bertukar begitu pekat. Perlahan, seolah terbuat dari asap, siluet tinggi itu memudar, bukan berjalan menghilang, tapi lenyap ke dalam udara. Pak Udin tidak lagi berpikir rasional. Ia menjatuhkan senter dan tongkatnya. Otaknya hanya memerintahkan satu hal. Lari, ia berbalik. Berlari secepat yang bisa dilakukan oleh lutut tuanya. Menyeberangi jembatan yang kini terasa ribuan kilometer panjangnya. Ia tidak peduli dengan senter yang tergeletak, tidak peduli dengan patroli. Ia hanya ingin mencapai keramaian pos ronda. Saat ia tiba di pos dengan napas tersengal-sengal, wajahnya pucat pasi. Kawan-kawannya, Pak Tejo dan Kang Dede, langsung menyambutnya dengan keheranan. "Ada apa, Din? Kenapa lari begitu?" tanya Pak Tejo mengulurkan segelas kopi. Pak Udin hanya bisa menunjuk ke arah jembatan sambil terengah-engah. Bau kedelai busuk dia. Dia ada di sana, arwah Sastro. "Demi Tuhan, arwah Sastro!" Malam itu, cerita horor resmi lahir. Bukan lagi urusan utang, tapi urusan arwah yang tidak tenang, yang menuntut balas dengan bau busuk tempenya. Bu Mira adalah wanita paruhbaya yang keras kepala dan pragmatis. Baginya, urusan hantu atau arwah gentayangan hanyalah dongeng yang diceritakan untuk menakut-nakuti anak-anak agar tidak berkeliaran di malam hari. Ia sering menggolok-kenggolak Pak Udin yang dianggapnya terlalu dramatis. "Alah, cuma bayangan kabut saja, Din, kurang ngopi. Makanya halusinasi," katanya waktu itu. Namun, sikap keras kepala Bu Mira harus diuji pada malam Jumat Kliwon. Sebulan setelah insiden Pak Udin, Bu Mira terpaksa pulang larut dari rumah adiknya di desa Karanganyar. Desa yang hanya bisa dijangkau cepat melalui jembatan Cikendal.
Jika memutar lewat jalan utama desa, ia harus menghabiskan waktu setidaknya 1,5 jam dan kakinya sudah terlalu lelah setelah seharian membantu persiapan kenduri. Pukul 10 malam, Bu Mira membungkus tubuhnya dengan jaket parasut tebal, mengalungkan tas kain berisi sisa makanan kenduri, dan memulai perjalanan. Ia membawa keyakinannya sebagai tameng, sambil terus melafalkan ayat-ayat sederhana dalam hati. Tidak apa-apa, semua cuma pikiran kotor. Sastro itu lari dari utang, bukan mati di sana. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri sambil menginjakan kaki di papan jembatan. Jembatan itu terasa lebih dingin dan lebih sepi dari biasanya. Kegelapan di bawahnya terasa menghisap semua cahaya bintang. Bu Mira berjalan cepat. Langkahnya menghasilkan bunyi duk-duk-duk yang lantang dan teratur di atas kayu tua. Suara itu yang seharusnya menenangkan, karena menunjukkan realitas justru terasa menakutkan. Karena seolah memecah kesunyian yang terlarang. Ketika ia tiba di tengah jembatan, hawa dingin yang tiba-tiba datang menusuk jaket tebalnya, membuatnya merinding. Dingin yang asing. Kemudian ia mendengar sesuatu yang sangat halus, seperti helaan napas yang tertahan di belakang telinganya. Bu Mira menahan napas, menoleh. Jangan hiraukan angin itu. Tiba-tiba, ia merasakan sentuhan. Bukan sentuhan kuat, tapi sentuhan yang sangat jelas. Seperti 5 jari kurus mencengkeram kain parasut jaketnya di bagian punggung. Cengkeraman itu mulai menariknya ke belakang. Perlahan namun pasti, "Astagfirullah," teriak Bu Mira. Saking terkejutnya, ia kehilangan keseimbangan. Kakinya terpleset pada papan yang entah mengapa terasa berminyak. Dan ia jatuh terduduk di atas jembatan. Ia segera merangkak mundur menjauhi titik cengkeraman. Jaket parasutnya terasa lebih ringan. Ia menoleh ke belakang. Jantungnya berdebar kencang dan matanya melebar dalam kegelapan. Tidak ada siapa-siapa. Namun di tempat ia terjatuh, jaketnya robek memanjang dari bahu hingga pinggang. Bukan robek karena tersangkut, tapi robek seperti disobek oleh sesuatu yang tajam. Dan dari bawah kolong jembatan, dari kedalaman kegelapan di mana sungai mengalir, terdengar lagi suara itu. Bukan teriakan, tapi rintihan pilu, isakan yang seolah berasal dari seseorang yang sangat kelaparan. Tempe saya hilang." Suaranya sangat tipis, seperti bisikan, namun memantul sempurna di bawah rongga jembatan. Itu bukan suara Pak Sastro yang ramah, melainkan suara yang dipenuhi kepedihan dan kesengsaraan. Bu Mira yang tadinya keras kepala, kini merasakan lututnya lemas. Ketakutan itu nyata, berwujud suara yang menuntut. Arwah itu menginginkan dagangannya yang hilang. Bu Mira merangkak, lalu bangkit dan berlari tanpa menoleh belakang, meninggalkan jaket robeknya di tengah jembatan sebagai tumbal. Ketika ia tiba di rumah, dengan wajah sembab dan gemetar, ia tidak perlu lagi meyakinkan siapapun. Pengalaman pribadinya telah mengubahnya dari skeptis menjadi saksi kunci teror jembatan Cikendal. Malam itu seluruh desa Cikendal tahu arwah penjual tempe itu tidak hanya menunjukkan diri, tapi juga berinteraksi dan mulai marah. Puncak teror itu terjadi seminggu setelah kejadian Bu Mira. Sifat dasar manusia, terutama kaum muda, adalah rasa ingin tahu yang sering kali berujung pada kebodohan. Ada 3 pemuda desa yang dikenal paling iseng dan paling tidak percaya pada cerita-cerita hantu. Johnny, Rico, dan Dedi. Mereka sepakat bahwa semua yang dialami Pak Udin dan Bu Mira hanyalah tipuan. Mungkin ulah begal yang mencoba menakut-nakuti. Masa iya hantu cuma ngambil tempe sama narik jaket? Ejek Johnny sambil menyesap kopi tubruknya di warung. Pasti ada orang iseng, kita buktikan malam ini. Mereka menyusun rencana. Malam itu mereka tidak akan menyeberang, melainkan akan bermalam di gubuk kreot milik Pak Karta. Petani yang sudah meninggal, yang letaknya tepat di pinggir sungai, hanya sekitar 30 meter dari bawah kolong jembatan Cikendal. Mereka membawa bekal kopi, rokok, kartu remi, dan 1 senter yang lebih besar dari senter Pak Udin. Logika mereka, begal tidak akan berani beraksi jika ada sekelompok pemuda bersenjatakan keberanian. Pukul dini hari, suasana di sekitar sungai benar-benar sunyi. Sunyi yang memekakkan telinga. Hanya suara jangkrik yang berirama statis. Di dalam gubuk yang gelap dan pengap, mereka mencoba mengusir rasa tegang dengan bermain kartu. Namun fokus mereka buyar. Setiap bunyi kayu berderit di atas jembatan terasa seperti langkah kaki raksasa. "Aduh John, dingin sekali ya di sini," bisik Rico yang biasanya paling berisik. "Diam, itu cuma angin kok. Lihat, aku masih bisa merokok." "Tenang," balas Johnny, meskipun tangannya sedikit gemetar saat menyulut korek api. Tiba-tiba hawa dingin yang tidak wajar merayap masuk ke gubuk,
membawa serta aroma yang kini sudah sangat familiar dan menjijikkan bagi warga Cikendal. Bau kedelai busuk yang amat menyengat seolah ratusan tempe basi diletakkan di dalam gubuk. Mereka bertiga serentak berhenti bermain kartu. Napas mereka tertahan di tenggorokan. Itu baunya. Dedi menunjuk ke arah celah dinding gubuk. Joni meraih senter dan menyorotkannya ke arah jembatan. Cahaya senter yang terang itu menembus kegelapan dan apa yang mereka lihat membuat nyali mereka runtuh. Seketika, di tengah jembatan berdiri sosok Pak Sastro. Sosok itu tidak lagi sekadar bayangan tinggi seperti yang dilihat Pak Udin. Ini adalah wujud yang mengerikan. Tampak pucat pasi dengan kulit yang terlihat basah dan kuyu, seperti sudah lama terendam. Matanya melotot lebar, merah menyala, menatap langsung ke arah gubuk mereka. Yang paling mengerikan, bagian perutnya terlihat bolong. Seolah ada luka menganga yang menghitam. Persis seperti yang dilihat arwah Sastro saat menampakkan diri kepada para pemuda. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri dan menatap sebelum akhirnya ia mulai bergerak dan mengeluarkan suara. Bukan rintihan sedih yang didengar oleh Bu Mira, melainkan jeritan yang sangat melengking, penuh amarah dan menyayat hati. Jeritan itu seolah memecah gelas, mengguncang udara, dan membuat darah terasa membeku. Kalian ambil uangku, kalian ambil jualan saya. Balikan, balikan. Suaranya parau dan serak, seolah pita suaranya sudah lama membusuk. Sambil menjeriki, sosok itu memegangi perutnya yang bolong, meronta-ronta di atas jembatan. Seolah-olah rasa sakitnya yang lama kembali menyerangnya dalam wujud amarah. Ceritanya terdengar seperti gabungan antara kesakitan dan tuntutan keadilan yang tidak terpenuhi. Joni, Riko, dan Dedi tidak menunggu lagi. Mereka lupa dengan senter, rokok, dan keberanian mereka. Mereka berlari keluar dari gubuk, melompat tanpa memedulikan semak berduri atau tanah berlumpur. Berteriak seken-ken-ken-kennya, mereka berlari ke arah pusat desa, meninggalkan jembatan Cikendal dan segala kengeriannya. Pagi harinya, cerita mereka menyebar seperti api. Ketika pemuda itu yang paling dikenal sebagai si pemberani, kini menjadi bukti paling nyata dan mengerikan. Teror arwah Pak Sastro sudah mencapai puncaknya. Ia bukan lagi hantu yang mengganggu, tapi arwah yang menuntut balasan atas kematiannya yang keji, dan ia menyebutkan alasannya, uang dan barang dagangan. Warga kini yakin Sastro adalah korban pembegalan yang tubuhnya disembunyikan di suatu tempat di dekat jembatan. Dan arwahnya tidak akan tenang sampai keadilan ditegakkan. Musyawarah dan Kiai Hasan, Pak RT Jamil, yang sejak awal mencoba bersikap rasional dan menjaga ketenangan desa, kini wajahnya terlihat lelah dan putus asa. Ia tahu memanggil polisi pun tidak akan menyelesaikan masalah. Bagaimana ia harus melaporkan? Ada arwah penjual tempe berteriak minta uang yang menunjuk perutnya yang bolong. Laporan itu pasti akan ditertawakan. Lagi pula masalahnya bukan lagi mencari mayat. Masalahnya adalah menenangkan arwah. Malam itu juga Pak RT Jamil mengadakan musyawarah darurat desa yang sangat mendesak. Bukan di balai desa, melainkan di pos ronda. Tempat yang secara psikologis dianggap lebih aman dan dikelilingi banyak orang. Lebih dari 20 kepala keluarga berkumpul. Lampu petromak dipasang, cahayanya yang terang benderang, seolah mencoba mengusir kegelapan metafisik yang menyelimuti desa. Kita sudah melihat buktinya, ujar Pak RT Jamil, memulai pertemuan dengan suara berat. Sastro tidak merantau, dia dibunuh, arwahnya tidak tenang. Kita harus bertindak. Perdebatan pecah. Ada yang menyarankan untuk mengadakan selamatan besar-besaran. Ada yang menyarankan untuk membakar kemenyan di setiap sudut jembatan. Tapi Pak Tani tua, Mbah Kasno yang dikenal bijaksana angkat bicara. Jangan kita lawan arwah dengan sesajen tanpa arah. Pak RT, itu hanya membuat masalah tambah besar, kata Mbah Kasno. Suaranya pelan tapi tegas. Arwah Sastro menuntut keadilan. Dia berteriak uangnya hilang. Artinya dia teraniaya dan jasadnya belum disemayamkan dengan benar. Kita butuh orang yang bisa berbicara dengan Sastro. Semua mata tertuju pada satu nama, Kiai Hasan. Kiai Hasan bukanlah dukun kampung. Beliau adalah seorang ulama sepuh yang tinggal di desa sebelah hulu sungai. Dikenal karena kedalaman ilmu agama dan ketenangan hatinya. Beliau memiliki kelebihan untuk dapat berinteraksi dan membantu menengahi masalah antara dunia manusia dan dunia gaib. Keputusannya selalu didasari ajaran agama, bukan mantra-mantra. Saya setuju dengan Mbah Kasno, kata seorang guru ngaji. Kiai Hasan pasti bisa.
Kita kirim delegasi segera besok pagi. Kita harus minta beliau untuk menenangkan Sastro dan menunjukkan di mana jasadnya tersembunyi. Keputusan bulat diambil. Delegasi yang dipimpin oleh Pak RT Jamil dan 2 tokoh sepuh lainnya ditugaskan untuk menghadap Kiai Hasan warga. Sepakat untuk mengumpulkan iuran sebagai persembahan dan biaya perjalanan. Musyawarah ditutup dengan doa bersama, memohon perlindungan dari Tuhan. Meskipun demikian, saat satu persatu warga meninggalkan pos ronda dan kembali ke rumah masing-masing, langkah kaki mereka terasa ringan sekaligus berat. Harapan kecil telah muncul, namun teror yang bersembunyi di balik kegelapan jembatan Cikendal masih menunggu dengan sabar. Desa Cikendal hanya punya satu harapan terakhir, Kiai Hasan. Pagi harinya delegasi desa tiba di Pondok Kiai Hasan, sebuah tempat yang terasa sejuk dan damai berlawanan total dengan suasana mencekam di Cikendal. Kiai Hasan, seorang pria tua dengan sorban sederhana dan tatapan mata yang teduh, menyambut mereka dengan senyum. Setelah mendengarkan kisah lengkap dari Pak RT Jamil, mulai dari hilangnya Pak Sastro hingga jeritan para pemuda, wajah Kiai Hasan terlihat serius. Jasadnya belum tenang, ujar Kiai Hasan pelan. Suaranya menenangkan, namun tegas. Kematiannya bukan kematian biasa. Ada kekejian di sana, dan dia terikat pada rezeki atau pekerjaannya, yaitu tempe. Beliau mengambil sepotong kayu kecil dan mengukir lafal sederhana di atasnya. Jasadnya ada di sekitar jembatan, tersembunyi dengan baik. Arwah Sastro tidak bisa menunjukkannya dengan jelas karena jiwanya masih diselimuti amarah dan kesakitan. Tapi dia meninggalkan jejak. Kiai Hasan menjelaskan bahwa jejak itu bukanlah penampakan, melainkan bau yang teramat busuk. Bau kedelai busuk itu bukan hanya bau tempe yang membusuk Pak RT. Itu adalah metafora dari kesengsaraan Sastro. Dia terbunuh dan usisisnya terburai di sana. Dia menjerit, meminta dagangannya dan uangnya. Sebab itulah hal terakhir yang ada dalam benaknya sebelum dihabisi. Kiai Hasan kemudian memberikan instruksi spesifik. Beliau meminta agar tim pencari tidak hanya menyisir semak belukar, tetapi harus fokus pada tanah di sekitar sungai yang terasa lebih dingin dan lembab dari sekitarnya. Terutama di sekitar gubuk tua, tempat para pemuda dihantui, dan harus berjarak tidak lebih dari 50 meter dari tepi jembatan. Dimanapun bau kedelai busuk itu paling kuat di siang hari, di sanalah kalian harus menggali. Jangan takut dengan bau itu, sebab itu adalah pertanda arwah Sastro meminta pertolongan. Tutup Kiai Hasan. Beliau lantas menyuruh salah satu santrinya, seorang pemuda pendiam bernama Ahmad, untuk ikut mendampingi misi pencarian sebagai penunjuk arah spiritual. Sore harinya, misi pencarian dimulai, dipimpin oleh Pak RT Jamil dan dibantu oleh Ahmad serta belasan pemuda desa termasuk Joni dan Riko yang kini menjadi saksi paling patuh. Mereka menyisir kawasan hutan, pinggir sungai. Mereka tidak membawa golok atau bambu, melainkan cangkul, sekop, dan sarung tangan. Saat mereka mendekati area jembatan Cikendal, bahkan di sore hari yang cerah, udara mulai terasa dingin, dan kemudian baunya datang. Bau yang mengerikan, campuran kedelai busuk, tanah lembab, dan sesuatu yang amis. Bau itu bukan datang dan pergi, melainkan menetap tebal. Seolah ada dinding bau di antara mereka dan jembatan. Astaga, bau ini bahkan lebih parah daripada bau bangkai tikus, bisik salah satu pemuda sambil menutup hidung dengan ujung baju. Ahmad sang santri tampak tenang. Ia memejamkan mata sejenak, lalu menunjuk ke arah tebing kecil yang landai, di mana akar pohon beringin tua mencengkeram tanah. Tempat itu berjarak sekitar 40 meter dari jembatan, tepat di bawah jalur yang dilewati Pak Sastro setiap malam. Baunya paling kuat di sana, Pak RT, kata Ahmad, suaranya datar. Tanahnya juga terlihat sedikit longgar, seolah pernah digali baru-baru ini. Joni dan Riko yang kini dipenuhi rasa tanggung jawab daripada rasa takut maju paling depan. Mereka mulai membersihkan semak di area yang ditunjuk Ahmad. Ketika mereka menginjakkan kaki di tanah itu, baunya meledak. Bau tempe busuk yang mematikan. Bau yang membuat bulu kuduk berdiri, membuat setiap orang di sana merasa mual dan ingin muntah. Semua orang kini yakin bau ini adalah kunci dari semua teror. Sastro benar-benar ada di sana menunggu mereka menemukannya. Joni dan Riko mulai mencangkul. Tanah di bawah akar pohon beringin itu keras, namun memang terasa lebih gembur di kedalaman tertentu, menguatkan dugaan Ahmad bahwa tempat itu pernah dibongkar. Mereka berdua bergantian mencangkul. Keringat bercucuran di wajah mereka. Namun, mereka lebih fokus melawan bau yang semakin menusuk. Bau kedelai yang busuk itu terasa seperti
kabut fisik yang mencekik tenggorokan. Bahkan sampai membuat beberapa pemuda yang menonton di kejauhan terpaksa lari ke tepi sungai untuk memuntahkan isi perut mereka. Pak RT Jamil dan Ahmad tetap berdiri tegak. Meskipun wajah mereka juga terlihat pucat, Ahmad sesekali merapal doa-doa pendek, menguatkan batin tim pencari agar tidak menyerah pada sensasi fisik yang mematikan. Setelah menggali sedalam lutut, cangkul Joni membentur sesuatu yang lebih lunak daripada batu, namun lebih padat daripada tanah. "Pak RT, ada sesuatu," seru Joni melempar cangkulnya. Ia langsung berlutut dan mulai mengorek tanah dengan tangan. Riko dengan hati-hati membersihkan pinggiran lubang. Mereka menemukan sehelai kain. Kain sarung usang berwarna coklat gelap yang terasa lembab dan dingin. Saat kain itu ditarik sedikit, bau yang tercium langsung berubah menjadi campuran yang lebih menjijikkan. Bau kematian yang bercampur dengan bau fermentasi kedelai yang asam. Semua orang menahan napas, tahu betul apa yang mereka temukan. Dengan penuh kehati-hatian, Pak RT Jamil mendekat. Ahmad mengangguk, memberi izin. Mereka membersihkan tanah di sekeliling kain itu. Mereka menemukan sarung itu membungkus sesuatu yang panjang. Ketika Riko mengangkat sedikit tanah, di sana menempel di pinggiran lubang tergeletak gagang bambu tua yang sudah lapuk. Sebuah pikulan khas penjual tempe. Penemuan pikulan itu adalah konfirmasi yang paling menghantam hati. Itu adalah pikulan Pak Sastro. Joni dan Riko melanjutkan penggalian dengan sekop kecil. Akhirnya mereka berhasil menyingkap seluruh gundukan. Di dalamnya terbaring jasad yang sudah membusuk, terbungkus rapi oleh sarung Pak Sastro sendiri. Jasad itu tidak utuh. Bagian perutnya telah robek parah, seolah dihantam benda tajam berkali-kali, meninggalkan lubang besar yang menganga dan menghitam. Persis seperti yang digambarkan oleh arwah Sastro saat menampakkan diri kepada para pemuda. Di samping jasad yang menyedihkan itu, Joni menemukan dua barang lain. Pertama, sebuah keranjang kecil yang biasa digunakan untuk menyimpan tempe sisa. Di dalamnya penuh dengan tempe busuk yang kini menjadi sumber bau kedelai yang menguar. Kedua, sebuah kantong kain kecil yang robek sudah kosong, terkubur dekat saku jasad. Kantong itu adalah tempat Pak Sastro menyimpan uang hasil jualannya. Pak RT Jamil yang menyaksikan penemuan itu dengan tangan menutup mulut tidak bisa berkata-kata. Air matanya menetes, bukan karena ketakutan, melainkan karena kesedihan. Sastro, tetangganya yang ramah, yang dicurigai lari karena utang ternyata mati, teraniaya, dan dikubur begitu saja seperti bangkai di bawah akar beringin. Kita temukan dia, Sastro benar. Dia dibunuh di sini, bisik Pak RT Jamil dengan suara bergetar. Ahmad melangkah maju, menaburkan sedikit tanah dari beringin di atas mayat sambil melantunkan doa. Tatapannya kini fokus ke arah jembatan. Tugas kita yang pertama selesai, Pak RT. Jasad Sastro akan kita semayamkan dengan layak. Tapi arwahnya masih bergentayangan. Dia menuntut keadilan, bukan hanya pemakaman, ujar Ahmad. Malam ini Kiai Hasan akan datang. Kita harus bersiap untuk tugas kedua, mendamaikan arwah Sastro dan menemukan pembunuhnya. Sore itu, Desa Cikendal menyaksikan pemandangan yang menyedihkan. Jasad Pak Sastro diangkat dengan hoti-hoti, dibungkus kain kafan bersih, dan dibawa pulang untuk segera disucikan dan dimakamkan di pemakaman desa. Penemuan ini mengakhiri masa kecurigaan dan asumsi buruk. Rasa takut kini berganti menjadi rasa duka dan keinginan untuk mengungkap kebenaran yang keji. Malam itu, setelah jasad Pak Sastro dimakamkan secara layak, suasana desa di Cikendal bercampur antara kelegaan dan ketegangan yang lebih pekat. Kelegaan karena kebenaran telah terungkap, namun ketegangan karena si pembunuh masih berkeliaran di antara mereka. Kiai Hasan tiba setelah Isya. Beliau memilih lokasi mediasi, bukan di jembatan yang penuh kenangan buruk, melainkan di sebuah tanah lapang kecil sekitar 100 meter di seberang jembatan, tempat yang dianggap netral. Hanya tokoh-tokoh kunci yang hadir, Pak RT Jamil, Mbah Kasno, Santri Ahmad, dan 3 pemuda yang menjadi saksi mata terakhir, Joni, Riko, dan Dedi. Mereka semua duduk bersila membentuk lingkaran kecil di bawah cahaya bulan sabit yang dingin. Kiai Hasan tidak banyak bicara. Beliau hanya meletakkan tasbih di depannya dan mulai melafalkan doa-doa. Suaranya yang tenang, dalam, dan berirama, seolah menjadi satu-satunya jangkar dalam malam yang sunyi mencekam itu. Begitu Kiai Hasan menutup mata, perubahan di udara mulai terasa. Bukan lagi dingin yang menusuk, melainkan dingin yang mati, membuat bulu kuduk berdiri tegak,
dan kemudian baunya datang. Bau kedelai yang busuk kali ini lebih halus dan lebih menyakitkan, seolah ia membawa kepedihan yang mendalam. Semua orang di lingkaran itu mulai merasakan getaran, seperti tanah yang bergetar samar-samar. "Sastro, panggil Kiai Hasan." Suaranya pelan tapi terdengar tegas. "Jasadmu sudah dimakamkan. Kami sudah memenuhi janji kami. Sekarang katakanlah, demi keadilanmu, tunjukkan siapa yang membuatmu celaka. Siapa yang merenggut rezekimu dan hidupmu." Hening, lalu terdengar suara gesekan yang kasar, seperti kain kasar yang diseret di atas pasir. Meskipun tanah di bawah mereka adalah rumput, suara itu terasa dekat, mengelilingi mereka. Johnny dan Rico saling pandang. Wajah mereka pucat pasi. Mereka ingat suara ini adalah suara yang menyertai teriakan arwah di malam hari. "Saya ingin pulang membawa tempe saya," bisik suara Sastro serak seperti suara orang yang tenggelam. "Tempe itu sudah hilang, Sastro. Uangmu sudah raib, tapi kami bisa memberikan kedamaian. Kamu harus jujur. Apakah pembunuh itu ada di sekitar sini?" Ujar Kiai Hasan, "Sabar." Tiba-tiba suara gesekan itu berhenti tepat di belakang Mbah Kasno. Mbah Kasno yang sudah tua tampak gemetar, namun ia tetap bertahan memejamkan mata. Suara Sastro kemudian terdengar lebih jelas, tapi masih penuh kepedihan. Dia ada di lingkaran ini. Dia yang selalu mendengus setiap kali berjalan cepat. Saya mengenali dengusannya. Dia bilang tempe saya terlalu laris. Dia bilang saya curang dengan harga. Semua orang di lingkaran itu menahan napas. Mata mereka mulai terbuka melirik satu sama lain dengan cemas. Kiai Hasan mengangguk. Dengusan. Adakah petunjuk lain Sastro? Sesuatu yang dia kenakan saat itu. Suara Sastro terdengar tertawa lirih. Tertawa yang membuat darah dingin. Dia mengenakan di jari manisnya batu merah. Batu merah yang selalu dia banggakan di warung kopi. Dia mengayunkan sabitnya ke perutku. Dan cincin itu, yang terakhir kali kulilihat sebelum gelap, saat Kiai Hasan selesai mengucapkan kata batu merah, Kiai Hasan membuka matanya. Tatapannya tajam. Ia menyapu wajah setiap orang yang duduk di hadapannya. Tidak ada orang lain yang berani bergerak. Namun, di bawah cahaya rembulan, mata semua orang tertuju pada satu orang yang duduk di sudut lingkaran, yang tangannya kini bergerak gelisah. Itu adalah Pak Darmo, penjual sayur keliling yang juga dikenal sering berdagang tempe jika kiriman Sastro sedang terlambat. Dan di jari manis kanannya tersemat sebuah cincin batu merah besar yang berkilauan mencolok di bawah sinar rembulan. Pak Darmo yang sedari tadi terlihat berusaha tenang kini menjerit. Bukan karena kaget, melainkan karena jiwanya hancur. Ia menutup wajah dengan kedua tangannya dan dari celah jemarinya terdengar isakan penyesalan yang pecah. "Ampuni saya, Sastro. Ampuni saya!" teriak Pak Darmo. Suaranya menggema di lapangan sunyi itu. Mbah Kasno dan Pak RT Jamil segera bangkit, gemetar. Namun dengan langkah pasti. Mereka tidak memerlukan bukti fisik lain. Pengakuan itu adalah puncak dari teror yang selama ini menyelimuti desa. Pengakuan histeris Pak Darmo memecah keheningan malam dan mengakhiri ritual mediasi secara brutal. Pak RT Jamil dan Mbah Kasno dibantu oleh Joni segera menarik Pak Darmo menjauh dari lingkaran, menahannya agar tidak melarikan diri atau melukai diri sendiri. Mereka membawa Darmo ke pos ronda yang kini terasa lebih seperti ruang interogasi. Di pos ronda dengan lampu petromak yang redup menyinari wajahnya yang babak belur oleh penyesalan, Pak Darmo akhirnya menceritakan seluruh kekejiannya. Kiai Hasan, meski merasa iba, meminta agar semua didengarkan dan dicatat sebagai pengakuan. Bukan begal Pak RT, bukan uang. Darmo memulai pengakuannya dengan suara parau. Isak tangisnya terputus-putus. "Itu tempe. Tempe Sastro itu kutukan. Semua orang hanya mau tempe dia, rasanya lebih gurih, harganya lebih murah. Saya yang sudah 5 tahun jualan sayur dan sesekali tempe langsung sepi. Dia merampas rezeki saya sedikit demi sedikit sampai saya tidak punya apa-apa lagi." Darmo menjelaskan, dendam itu telah menggerogotinya selama berbulan-bulan. Malam itu, ia menunggu Pak Sastro. Ia tahu Sastro selalu lewat jembatan sekitar pukul 11 malam. Ia membawa sabit kecil yang biasa ia gunakan untuk membersihkan kebun. Sabit yang ia sembunyikan di balik semak. "Saya hanya ingin menakutinya. Saya ingin menyuruh dia pindah desa atau menaikkan harga tempenya. Tapi dia menolak. Dia bilang rezeki sudah diatur Tuhan. Saat itu saya sudah gelap mata Pak RT.
Saya dorong gerobaknya sampai jatuh. Saya ambil kantong uangnya. Sastro mencoba melawan. Dia berteriak memanggil nama saya. Dalam kepanikan dan kemarahan, Darmo mengayunkan sabitnya secara membabi buta. Ia tidak berniat membunuh, tapi satu ayunan mengenai perut Sastro. Sastro roboh merintih kesakitan, dan Darmo melihat darah mengalir deras. Tahu ia sudah melewati batas. Saya panik. Saya angkut dia ke tebing itu. Saya gali lubang sepat-sepat dengan cangkul yang selalu saya bawa. Pikulannya saya buang begitu saja di dekat gerobak untuk mengalihkan perhatian. Membuat semua orang berpikir begal yang melakukannya. Darmo meremas batu merah di jarinya dengan erat. Batu itu yang tadinya simbol kebanggaan, kini terasa seperti bara api yang membakar jiwanya. Bagian paling mengerikan dari pengakuannya adalah bagaimana ia secara tidak sadar mengutuk arwah Sastro. Saya mengubur tempenya. Pak RT, Sastro sempat memohon agar tempe di keranjang kecilnya tidak dibuang. Dia bilang itu tempe terakhir yang dia buat. Tapi saya buang tempe yang sudah basi itu ke dalam lubang bersamanya. Saya ingin dia tidak mendapatkan apa-apa. Bahkan tempe busuk itu, penjelasan Darmo ini menjadi titik terang bagi Kiai Hasan. Bau kedelai yang terus menghantui jembatan. Penampakan arwah Sastro yang memegangi perutnya yang bolong, dan rintihan yang menuntut tempe yang hilang. Semua itu adalah metafora dari kematiannya yang disebabkan oleh keserakahan dan dendam persaingan. Serta penguburan yang tidak layak menjadikannya arwah gentayangan yang terikat pada penderitaan. Kiai Hasan menatap Darmo dengan tatapan penuh keprihatinan. Kamu tidak hanya membunuh tubuhnya. Darmo, kamu mengikat jiwanya pada dendam dan harta dunia. Itu sebabnya dia tidak tenang. Dosa pertamamu adalah pembunuhan. Dosa keduamu adalah membiarkan seluruh desa hidup dalam ketakutan dan fitnah. Setelah pengakuan tragis itu, Pak RT Jamil dengan hati yang berat memutuskan untuk segera melaporkan kasus ini ke kepolisian kecamatan. Teror gaib di jembatan Cikendal telah berakhir, digantikan oleh kengerian yang jauh lebih nyata dan dingin. Kejadian yang lahir dari hati manusia sendiri. Desa Cikendal kini siap menghadapi babak baru kebenaran. Pagi hari menjelang subuh, suasana di desa Cikendal begitu hening. Sunyi yang berbeda dari keheningan mencekam beberapa bulan terakhir. Sunyi kali ini adalah sunyi yang damai yang lahir dari pengungkapan kebenaran yang pahit. Petugas kepolisian dari kota kecil sebelah tiba di desa Cikendal, diiringi kehebohan warga yang baru mengetahui seluruh cerita. Pak Darmo dibawa pergi, cincin batu merah di jarinya kini tampak memudar cahayanya. Seolah kehilangan semua daya tariknya. Ia pergi tanpa perlawanan. Wajahnya penuh penyesalan, membawa serta beban kejahatan yang ia sembunyikan di balik keramahan palsu selama berbulan-bulan. Sebelum Pak Darmo dibawa, Kiai Hasan meminta izin untuk berbicara dengannya sebentar. Darmo, Sastro sudah memaafkanmu. Dia hanya ingin kedamaian. Semoga kamu menemukan damai di jalan yang benar. Setelah proses hukum dimulai, Kiai Hasan memimpin ritual terakhir. Ia membawa semua tokoh desa, termasuk keluarga mendiang Pak Sastro. Mereka menuju tepi jembatan gantung Cikendal, bukan untuk upacara pengusiran hantu, melainkan untuk upacara pengampunan dan pelepasan. Di tengah jembatan di bawah sinar matahari pagi yang terasa hangat, Kiai Hasan memimpin doa tahlil dan istighasah. Semua warga desa berkumpul menaburkan bangga-bunga di atas sungai. Kiai Hasan kemudian mengambil sedikit air dari sungai Ciherang dan menyiramkannya ke papan kayu jembatan. Tepat di tempat di mana Sastro dulu terjatuh. Jembatan ini sudah suci kembali. Arwah Sastro sudah pergi menuju rahmat Allah. Dia tidak akan lagi mengingatkan dirinya pada tempe atau uang di tempat ini. Yang tersisa hanyalah pelajaran bagi kita semua bahwa dendam dan iri hati adalah kegelapan yang lebih pekat daripada malam tanpa bulan. Sejak hari itu, teror di jembatan gantung Cikendal benar-benar berakhir. Lampu jalan yang sudah lama mati di ujung jembatan akhirnya diperbaiki oleh pemuda desa. Bukan karena takut pada hantu, melainkan karena rasa tanggung jawab untuk menjaga kenyamanan komunal. Jembatan itu kembali berdenyut dengan kehidupan. Anak-anak kembali bermain di sana saat senja dan para pedagang kembali melintas di malam hari tanpa rasa was-was. Bau kedelai busuk yang mematikan tidak pernah tercium lagi. Udara di sana kini berbau tanah basah dan aroma kembang dari banggo-bangga yang ditaburkan di sungai. Meskipun demikian, jembatan gantung Cikendal tidak pernah banner-banner melupakan Pak Sastro. Setiap warga ketika melintas pasti akan mengingat Pak Sastro. Penjual tempe yang ramah, korban dari keserakahan manusia,
Mereka mengingatnya bukan dengan ketakutan, tetapi dengan rasa haru dan pelajaran berharga bahwa terkadang horor yang paling menakutkan bukanlah sosok gaib yang bergentayangan, melainkan rasa iri hati dan kegelapan dalam jiwa manusia yang mampu menciptakan neraka di dunia nyata. Desa Cikendal yang pernah lumpuh oleh teror arwah, kini menjadi desa yang lebih berhati-hati, lebih waspada, dan lebih bersatu, berkat tragedi dari seorang penjual tempe yang setia pada rezekinya hingga akhir. Itulah kisah untuk malam ini. Ingatlah, saat senja tiba dan bayangan mulai memanjang, dunia yang kita kenal perlahan menyatu dengan dunia yang tak kasat mata. Jangan pernah sendirian dalam gelap. Terima kasih sudah menyimak Sandekala. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Jika kalian masih berani mendengarkan, tetaplah waspada. Selamat datang kembali di Sandekala. Di sini, saat senja meredup dan malam mengambil alih, kisah-kisah yang tersembunyi di baliknya mulai terungkap.